Enggak ada. Selamat malam. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mengangkat pujian kita mau bersatu di dalam doa. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Layakan setiap kami Tuhan, barui hati dan pikiran kami. Sekali boleh berkenan di hadapan-Mu, menikmati hadirat Tuhan, memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menanggalkan segala beban kita, yang menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segala kekuatan kami Tuhan, kami datang kepadamu. Puji Tuhan. Jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan
Kau yang layak disembah, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Haleluya, Yesus, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Haleluya, sembah bagi nama-Mu. Haleluya, 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 Yesus, sembah bagi nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, sembah bagi-Mu. Kau yang layak disembah, glory bagi nama-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu ada dalamku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalanku, rindu hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu dilawat oleh Engkau, kami rindu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kami minta sekarang Tuhan, dalam hidup Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalanku,
di dalam-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami rindukan Roh Kudus-Mu tercurah buat kami. Kami rindu Engkau melawat kehidupan kami pada saat malam ini. Kasih Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
Engkau hadir di tempat. Kami merindukan Engkau mengurapi setiap kami. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih. Sembah. Kasih. Puji bagi nama. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu saja. Kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau baik buat setiap kehidupan kami. Kau baik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah buat setiap kehidupan kami. Kami rindu lawatan-Mu terjadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan pada saat malam hari ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan kita mulai kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang selalu baru yang daripada Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Buat setiap kehidupan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, Kau berikan tanah hati yang paling baik. Sehingga firman Tuhan boleh tertabur dengan baik. Dan itu boleh menjadi berbuah dan kami boleh realisasikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang ingin menghancurkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu saja yang berkarya dan beracara buat kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Saya rindu kita naikkan pujian. Tuhan kirim roh api. Haleluya. Sebelum firman Tuhan mau disampaikan pagi kita malam hari ini, saya rindu kita nyanyikan Tuhan kirim roh api. Biar roh api itu tercurah di tempat ini, membakar setiap hati kita. Yang haus dan rindu untuk dicurahkan, untuk Roh Kudus itu bekerja bagi kita malam hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekali lagi.
Sekali lagi suarakan haleluya. Silakan duduk kembali. Api Kristus sudah menyala di tempat ini, di hati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Barito. Puji Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Malam yang ke-8 yang kita ada di tempat ini, kita bersatu hati. Yang kita rindukan, biarlah Roh Kudus itu tercurah di tempat ini. Tercurah bagi kami dan kita semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh kurang lebih, Alkitab mencatat, disaksikan kurang lebih 500 orang menyaksikan pada saat dia mau naik ke atas surga, mau diangkat ke surga. Melihat dengan mata jasmani, mata telanjang kelihatan bahwa pribadi Yesus, dia mulai terangkat ke surga. Ada pesan yang disampaikan pada setiap orang yang hadir pada saat itu. Kamu jangan kemana-mana, tetap tinggal di sini. Menunggu sampai saya berikan roh itu. Ada 500 orang. Tapi di hari yang ke-10 di loteng Yerusalem yang tersisa tinggal 120 orang. Bagaimana dengan kita jemaat Barito yang ada? Berapa banyak jemaat Barito? Yang hadir setiap malam. Yang rindu menantikan Roh Kudus itu tercurah. Jumlah yang hadir di loteng Yerusalem itu tidak lebih dari separuh dari jumlah pada saat mereka menyaksikan Yesus itu terangkat naik ke surga. Hanya bilangan kurang lebih 20 sekian persen. Tapi kita percaya, kita yang hadir malam hari ini, kita yang rindu dan menyaksikan Roh Kudus itu tercurah bagi kita semua adalah kita bilangan 120 orang itu. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 22. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua bunyi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ia di sini adalah pribadi Yesus. Dia mengembusi pada saat murid-muridnya ketemu. Pada saat itu mereka juga belum kenal karena itu pasca ketika dia dibangkitkan. Ada yang masih, ini benar nggak? Ini benar nggak? Tapi dia berjanji, dia selalu menggenapi setiap janjinya. Roh Kudus itu adalah produk Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus adalah satu. Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus.
Dan malam hari ini kita percaya janji kebenaran firman itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita dihembusi oleh Roh Kudus dari surga. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa bagaimana mulanya Tuhan itu menciptakan kita manusia. Yang pertama adalah Adam. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Jadi di awal mula penciptaan adalah makhluk hidup. Dihembuskan nafas. Kita sebagai makhluk hidup memiliki hembusan nafas dari Allah itu sendiri. Hembusan nafas dari Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Tapi kita berada di fase perjanjian baru. Ketika Roh Kudus itu dihembuskan bagi kita, kita menjadi bukan lagi makhluk hidup, tapi kita menjadi makhluk surga. Karena hanya orang yang memiliki Roh Kudus itu bisa ke surga. Ketika Roh Kudus itu dihembuskan bagi kita, kita menjadi makhluk surga. Maukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Rindukah kita malam hari ini dipenuhkan oleh Roh Kudus? Allah kita Allah yang berjanji, dia tidak pernah dia berjanji terus tidak menepati. Apa yang dijanjikan selalu ditepati. Ketika dia berjanji, dia akan memberikan penolong bagi kita. Yaitu Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri. Itu akan terjadi dan tergenapi. Apa yang terjadi di 2000 tahun lalu, yang sampai hari ini kita imani dan kita percaya, itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab ini bukan cerita dongeng yang bisa menceritakan kisah di masa lalu. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita jadi lain. Karena ada hembusan Roh Allah itu di dalam hidup kita. Kata Galatia, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Karakter-karakter ilahi akan terpancar dalam kehidupan kita. Itu kalau orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada karakter ilahi. Maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Bapak-bapak, maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Ibu-ibu, maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Pemuda-pemuda, maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Hanya Roh Kudus sebagai salah satu-satunya legalitas kita untuk kita bisa ke surga. Percuma kalau kita tidak dimiliki oleh Roh Kudus, tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pengiringan kita akan jadi sia-sia. Pelayanan kita akan jadi sia-sia. Sia-sia dalam arti apa? Ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, akan mengalami yang namanya kejenuhan, akan mengalami namanya apa ya yang boleh saya katakan? Kebosanan ya. Kalau hidup kita tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pelayanan-pelayanan kita tidak menjamin kehidupan kita kalau kita tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita, percuma pelayanan-pelayanan yang kita. Karena hanya ada daging itu. Daging yang nantinya akan kita terus kita tonjolkan. Tapi
Tapi ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita berubah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan akhir-akhir ini, gereja Tuhan membutuhkan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Peristiwa di Kisah Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem adalah di mana tonggak sejarah pertama kali gereja itu berdiri. Gereja lahir oleh Roh Kudus. Peristiwa itu masih kita rindukan sampai saat ini. Saya terlalu yakin, saya percaya suasana surga yang kita rasakan di 8 hari, 8 malam. Kita ada bersama-sama berdoa di tempat ini. Terjadi secara terus menerus di tempat ini. Tidak hanya pada saat kita berdoa menanti kecurahan Roh Kudus itu terjadi. Menjadi tanda tanya bagi saya dan bagi saudara. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena yang mayoritas yang hadir di tempat, hampir 99%, hampir 100% mungkin ya, adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apa konsistensi itu tetap kita terjaga? Apa kita tetap jaga itu? Kegerakan-kegerakan rohani, kegerakan-kegerakan Roh Kudus itu tidak hanya momen-momen tertentu, tapi setiap saat. Setiap waktu ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia terus bekerja bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jujur saja saya masih sedikit, bukan sedikit sih, banyak sebenarnya nervous. Saya ditelepon oleh Bapak Gembala untuk dikasih tanggung jawab besar. Kembali saya katakan, ini adalah tanggung jawab besar. Karena tidak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah bagaikan pedang bermata dua. Menembus saya, menembus Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya dikasih pilihan, mau Selasa atau mau Jumat. Saya bilang Jumat. Kata Pak Gembala, kenapa memilih Jumat? Enggak Selasa kan udah besok, kenapa memilih Jumat? Saya jawab, saya memilih Jumat karena waktunya masih lama. Kalau saya mau milih Selasa, siapkah saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di hari itu? Karena butuh proses, butuh persiapan, butuh pergumulan. Apalagi ibadah-ibadah seperti ini. Saya bilang ke Bapak Gembala, saya hari Jumat aja. Oke. Setiap ketemu ibadah malam, motivasi, dorongan dari Bapak Gembala selalu memotivasi saya. Walaupun cuma 1-2 menit ngobrol. Tadi malam itu saya sampai kurang lebih jam 2. Jam 2 dini hari ya. Itu tidak bisa tidur. Baca, berdoa. Tidak bisa tidur, ada kegelisahan. Ya mungkin ya karena pertama kali ditugaskan untuk doa pencurahan Roh Kudus.
Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Pribadi Roh Kudus itu sendiri yang terus mengaruniakan, mengurapi kita dengan rohnya. Sehingga dimampukan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan itu dalam kehidupan kita semua. Baik saja pribadi maupun Bapak Ibu Jemaat GPD Barito yang ada. Setengah 3 saya tutup doa. Saya berdoa. Begitu saya bangun pagi, saya buka ayat. Karena saya ini pengkhotbah di hari malam ini udah beberapa pembicara. Setiap kali ayat yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, saya langsung, waduh, yang mana lagi saya mau sampaikan? Yang mana lagi saya mau sampaikan? Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab, kita belajar untuk baca kebenaran firman Tuhan. Buka dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu dibuka. Oh ini ayat yang sudah disampaikan. Oh ini ayat yang sudah disampaikan. Tapi kita percaya firman itu selalu baru. Walaupun baru 5 menit yang lalu firman itu disampaikan. Kalau kita mau sampaikan, kita percaya firman itu selalu baru dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai Roh Kudus. Situasi, kondisi, keadaan yang bisa kita katakan bahwa inilah akhir dari zaman yang akan kita lewati. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan? Kita nggak butuh kedudukan, kita nggak butuh kekayaan, kita nggak butuh popularitas. Yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Apa tanda-tanda kalau kita dimateraikan oleh Roh Kudus? Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Seperti saya sampaikan tadi Pak, di kitab Kejadian pada mulanya. Allah menciptakan Adam. Di situ sudah ada roh. Jadi kita yang hadir malam hari ini kita udah punya roh. Kenapa kita punya roh? Kita mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Itu salah satu tanda bahwa kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena di luar sana banyak. Kenapa mereka tidak bilang bahwa Tuhan adalah juru selamat kita? Karena mereka tidak ada roh di dalam hidup mereka. Tidak ada Roh Kudus yang memenuhkan kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak mampu mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kemudian yang kedua, ada karunia. Kita dilimpahkan karunia. Karunia menyembuhkan. Karunia kita berdoa. Banyak. Kemudian kita bisa berbahasa roh. Mungkin ada yang bertanya, saya sampai malam hari ini, malam ke-8, saya belum bisa berbahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak kita pelajari dari manusia. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bahasa roh adalah bahasa yang diturunkan oleh roh itu sendiri. Cuma oleh karena Roh Kudus kita mampu berbahasa roh. Sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Maukah kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu? Maukah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus itu?
Mintalah maka kamu akan diberikan. Bagaimana kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus kalau kita tidak meminta? Kita masih punya kesempatan. Pintu rahmat, pintu kemurahan itu masih terbuka. Ingat sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bahwa hanya orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus itu bisa menikmati kekekalan surga. Kita ingat kisah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ada yang bawa pelita, tapi pelitanya itu kosong, gak ada minyak. Pelita berbicara firman Tuhan, minyak berbicara Roh Kudus. Suatu paket komplit yang tidak bisa dipisahkan, 2 sisi, ibarat sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kamu punya firman, kamu juga harus punya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Matius 25. Matius 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bodoh dalam artian bukan secara intelektualnya dia bodoh. Karena orang yang hidup di zaman itu rata-rata memiliki tingkat IQ-nya yang luar biasa. Orang Yahudi terkenal dengan orang yang jenius. Bodoh dalam hal ini adalah tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Dia punya firman tapi tidak diisi dengan Roh Kudus. Kalau kita memahami ayat kebenaran firman Tuhan itu, dia bilang itu, tapi hampir habis. Karena mungkin terlalu lama menunggu. Hari-hari ini, hari-hari kita adalah hari-hari penantian, di mana kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua, yang akan mempertemukan kita di awan-awan permai.
Masih banyak kepersediaan minyak untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Ataukah minyak itu udah mulai berkurang? Atau minyak itu udah mulai berkurang. Jangan sampai habis. Jangan sampai padam pelita. Minyak berbicara Roh Kudus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bukan minyak goreng yang saat sekarang ada langka. Ibu-ibu pada khawatir dengan harga minyak goreng yang sampai hari ini belum stabil. Bukan itu. Minyak goreng boleh langka. Minyak goreng boleh naik harganya. Tapi Roh Kudus tetap turun. Roh Kudus itu turun di hati kita dan mengurapi kita semua. Jadi yang boleh masuk di ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Jadi yang bisa masuk ke dalam ruang perkawinan adalah gereja-gereja yang dewasa. Siapa gereja yang dewasa? Gereja yang dewasa adalah gereja yang dipenuhkan oleh firman Tuhan. Gereja yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang tidak bisa masuk dia cuma punya firman. Kita ada di mana? Apakah kita memiliki dua-duanya atau kita hanya memiliki satu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dia masih menanti. Dia masih menanti untuk kita berseru, Tuhan, aku perlu Engkau. Dia menanti, Tuhan, aku perlu Roh-Mu. Aku butuh Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Percuma saudara-saudara pengiringan kita kalau kita tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak akan berarti apa-apa pengiringan kita kepada Tuhan kalau kita tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Kita masih diberikan kesempatan. Beberapa tahun kemarin ya kita di Jemaat Barito pernah diajarkan oleh Bapak Gembala PA tentang eskatologi. Bagaimana hidup di akhir zaman. Apa yang kita perlukan untuk menjadi modal kita, untuk menjadi kekuatan kita, untuk menjadi senjata kita yang kita bawa memasuki akhir zaman ini. Firman dan Roh Kudus itu. Gereja Tuhan harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah pribadi yang mengajarkan. Bahkan Roh Kudus juga adalah pribadi yang bisa menegur. Sehebat apapun kita, pangkat kita mungkin tinggi, kita punya jabatan, kita punya popularitas, kita punya kekayaan yang tak terhitung nilainya. Apa gunanya semuanya itu kalau kita binasa? Semuanya tidak akan ada artinya apa-apa ketika Tuhan itu datang. Dia hanya melihat ada materai enggak, ada materai enggak, ada materai enggak, ada materai enggak ini orang, ada materai enggak, dimateraikan enggak. Dia tidak melihat seberapa banyak kekayaanmu, seberapa banyak jumlah jemaat yang engkau layani. Seberapa hebat kau berdiri sebagai singer, sebagai WL, sebagai pemain musik. Yang satu yang dia tanyakan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Kita percaya ketika sangkakala itu dibunyikan.
firman Tuhan dikatakan, yang hidup, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Yang kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Asalkan kita punya roh itu. Penuhilah kami ya Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Kami rindu Tuhan roh-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Kami rindu dipenuhkan oleh roh-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tak dapat hidup tanpa pribadi roh itu. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala masa. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Yang kita mintakan malam hari ini, Tuhan berikanlah kami sayap burung nasar. Tuhan berikanlah kami sayap burung nasar. Yaitu kuasa Roh Kudus itu. Sehingga pada saat kami tinggalkan dunia yang fana ini, kami punya modal. Kami bisa pribadi-pribadi yang dipulihkan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam pesta perkawinan. Karena yang kawin itu cuma orang yang dewasa. Tidak ada anak-anak yang kawin. Sudahkah kita memiliki sifat dewasa? Kedewasaan secara iman. Kedewasaan secara rohani dituntut akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki sifat kelemah lembutan. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus punya sifat dengar-dengaran. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dia tidak keras kepala. Kalau orang Manado bilang kepala batu. Dia gampang, dia mudah diatur, gampang ditegur. Ditegur dia tidak tersinggung. Dia punya roh. Dia punya roh. Roh itu terus membakar kehidupan kita. Jangan padamkan roh itu. Biarlah rohmu itu terus menyala-nyala di dalam dia. Yang lainnya boleh Tuhan ambil. Kata pemazmur, Mazmur Daud bilang. Tapi satu jangan engkau ambil dalam hidupku. Adalah roh itu sendiri. Jangan kau ambil rohmu di dalamku. Karena itu yang kuperlukan. Itu yang kami butuhkan. Kami tidak butuh apa-apa Tuhan akhir-akhir ini. Karena kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus. Kita berdoa apa yang kita butuhkan. Pasti Tuhan dengar. Saya mengundang WL. Singers, pemain musik. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terus kita dalam penyembahan kita. Terus dalam penyembahan kita. Kita minta urapan Roh Kudus itu. Minta curahkan rohmu Tuhan atas kami malam hari ini. Lagu pujian lama, lagu Pantekosta. Oh Tuhan berikanlah sayap burung nasar. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sayap burung
saja. Ku tinggalkan dunia, ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu masa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Haleluya, 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 haleluya. Itu yang kita rindukan malam hari ini. Kita minta Dia mendengar setiap seruan kita. Minta maka akan diberi. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Dia menunggu. Dia menunggu mendengar setiap seruan kita. Dia menunggu. Oh haleluya. Yang kami rindukan Tuhan Yesus, kami dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. 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 Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ngalirlah kuasa Roh Kudus. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ngalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas, di mana saudara dan saya, kita akan ketika kita menikmati atau menerima Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah. Tapi kita juga harus tahu juga bahwa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, dicurahkan. Itu bukan sekedar saudara menikmati atau menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi yang terpenting di sini adalah saudara harus mengikut seturut kehendak
daripada siapa yang memberi roh itu. Karena ada suatu tanggung jawab yang harus saudara lakukan. Ya, tanggung jawab, ya, itu tidak mudah. Saya sedikit memberikan pengertian dulu. Saya meminta Roh Kudus. Istri saya meminta, waktu itu masih ada almarhum. Ikuti setiap doa setiap malam untuk meminta, memohon. Dan kuasa itu tidak diberikan kepada saya. Istri saya lebih dulu, karena istri saya mengatakan bahwa Tuhan, jangan mengecewakan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Ini adalah malam yang terakhir. Tidak apa-apa kalau saya tidak menerima roh itu. Tetapi biarlah penuhkan roh itu kepada atas setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Dan waktu istri saya mengatakan demikian, istri saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Artinya di sini mendahulukan orang lain lebih utama. Banyak orang menikmati atau ingin rindu untuk memiliki Roh Kudus, diberkati Roh Kudus. Harus ada reasonnya. Untuk apa? Saya waktu terima Roh Kudus, saya sudah minta, akhirnya ketika almarhum bapak saya dipanggil Tuhan, saya harus mengisi formulir dari organisasi di mana kapan saya dibaptis Roh Kudus. Saya belum mengisi karena saya belum terima Roh Kudus ketika saya mau dilantik untuk menjadi wakil gembala. Kita tahu bahwa Pantai Kosta, GPDI adalah Roh Kudus adalah yang segala-galanya yang utama. Dan saya tidak berani untuk menulis juga waktu itu formulir itu. Kenapa? Saya nggak boleh bohong. Ya, saya tidak boleh bohong sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya tinggal mengikuti. Ya kalau mau dikasih, yang enggak. Saya harus dilantik. Semua adalah tanggung jawab yang di atas. Waktu pelantikan, sebelum pelantikan itu saya merasakan ada sesuatu yang lain dalam diri saya. Waktu menaikkan pujian, saya seperti tidak pujian yang biasa dinaikkan, tapi saya sepertinya beda pujiannya. Saya bisa hancur hati, suasana surgawi turun atas kehidupan saya. Ketika saya dibaptis, saya dilantik, ketika itu juga Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saya. Dan ini teringat dalam kebenaran firman Tuhan, di mana di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa di sini adalah exousia, bukan dunamis. Exousia adalah kuasa untuk kita sanggup atau harus melakukan segala pekerjaan yang diberikan dari tempat maha tinggi. Artinya di sini Roh Kudus bukan hanya sekedar saudara diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, kuasa untuk mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa demikian. Tapi yang utama, ketika engkau mau memiliki Roh Kudus, kuasa yang utama, jadi berkat. Harus jadi berkat. Harus mengikuti aturan main yang di atas. Ya, harus melakukan segala sesuatu, otoritas diberikan kepada kita agar kita sanggup melakukan segala sesuatu bagi Dia. Ya,
Sehingga kepentingan itulah sorga mencurahkan, memberkati, bahkan membaptis saya dengan Roh Kudus. Karena itu bukan kepentingan saya, kepentingan sorga. Jadi kalau saudara, tadi dikatakan istri saya pada beberapa tahun yang lalu, guna untuk mereka Tuhan, saya enggak apa-apa, belakangan juga enggak apa-apa Tuhan. Tapi mereka kepentingan orang lain, kepentingan orang lain. Saya pun juga kepentingan dia, kepentingan yang di atas. Maka Roh Kudus itu akan dicurahkan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, mindset pikiran kita, jangan kita hanya cuma terima, saya mau terima kuasa, saya mau terima ini, saya mau terima itu, saya mau terima. Tidak, tapi yang terpenting, terima kuasa dari tempat maha tinggi. Karena kuasa itu untuk saudara melakukan pekerjaan dia. Haleluya, 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 haleluya. Kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya untuk 10 hari. Bukan setiap tahun 10 hari kita perlu Roh Kudus. Setiap hari kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menolong saudara, membantu saudara untuk melakukan pekerjaan yang di atas. Eksosia, suatu pekerjaan yang diberikan otoritas kepada saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, banyak hari ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ada beberapa jemaat, bukan berarti kita berdiam diri, waktunya singkat, dia akan datang untuk saudara. Apakah kita sudah menunaikan tugas-tugas kita sebagai abdi Allah, hamba Tuhan? Jalanku, peganglah tangan, peganglah tanganku Roh Kudus. setiap hari. Saya minta Sis Devi untuk melanjutkan pelayanan. Nanti ditutup oleh Bapak Pendeta Angger. Saya silakan. Katakan pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh. Karena kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Amin. Engkau yang kami perlu Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
karena kasih dan kebaikan-Mu. Sampai saat ini kami akui Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Dan Roh-Mu Engkau sudah curahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Allahku dan Rajaku. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan dan Allahku. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Malam ini malam pujian kami. Kami persembahkan kepada Raja kami. Malam ini malam sembah kami. Kami bawa padamu Yesus. Yesus kami panggil. Yesus. Yesus. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Haus rindu akan kuasa-Mu. Haus dan rindu kami Tuhan. Akan curahkan Roh Kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory lama syira malama tula lama sikira matu kalasi. Ya lama tula lama seda matu kalasi kekira matu kalasi. Jangan tahan Bapak Ibu. Puji dan sembah Raja-Mu. Jangan tahan mulutmu, bawa kepada Allah-Mu. Nyatakan Dia Allah yang hebat. Nyatakan Dia Allah yang besar. Nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Nyatakan Dia Allah yang perkasa. Nyatakan malam ini betapa Kau haus dan rindu. Yesus Rajaku. Yesus Tuhan dan Allahku. Kami rindu Tuhan. Jemaat-Mu rindu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, glory balasik kiramata kalasi. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Yesus mengalir Tuhan di tempat ini. Alir masih kiramata kalamasi kiramata kalasi. Glory malamasi ramatula lamasi. Masih kira malam masih kira matulasi. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan malam hari ini. Nyatakan kemuliaan-Mu setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Baptis mereka dengan kuasa di tempat hati ini. Urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Malam ini mereka Tuhan menerima kuasa di tempat yang maha tinggi. Baptis, baptis, baptis Tuhan umat-Mu. Baptis dan lawat Tuhan. Baptis dan lawat umat-Mu. Kerinduan kami bersama malam ini. Baptis Tuhan, baptis umat-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Haleluya. 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 Haleluya.
Biarkan setiap umat-Mu hari ini dipuaskan Tuhan. Biar kami yang datang mungkin lemah lesu, hari ini kami dipuaskan Tuhan. Biar kami yang datang haus dan rindu, kami dipuaskan Bapa. Ini malam kuasa-Mu dinyatakan. Ini malam nuraman-Mu dinyatakan. Ini malam-Mu Tuhan. Ini malam Roh Kudus-Mu dicurahkan buat setiap kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Malam ini gak ada yang pulang sia-sia. Malam ini setiap orang yang datang, yang rindu akan berjumpa dengan Engkau, menikmati lawatan dan anugerah-Mu. Ini malam-Mu. Ini malam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Umat-Mu rindu rawatan-Mu. Umat-Mu rindu rawatan-Mu. Umat-Mu rindu rawatan-Mu. Umat-Mu rindu rawatan-Mu. Dicurahkan malam ini. Penuhi hati kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Surga terbuka hari ini mencurahkan berkat bagi kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Nyatakan di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. 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 Terima kasih banyak. Makasih banyak. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bebaskan roh kami berjumpa dan menikmati Engkau. Bebaskan roh kami bertemu dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar bagi kami. Glory bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kira masih kira mat kalasik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin. Amin, amin, haleluya. Yesus, katakan Dia Allah yang baik. Dia Allah baik. Yes, Kau baik Tuhan. Dia Allah. Tidak ada yang baik seperti Allah yang kita punya. Tidak ada yang baik seperti Tuhan kita. Di muka bumi ini, satu-satunya yang paling baik mengerti kita cuma Dia. Oh, Engkau Allah yang baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Tuhan Rajaku baik. Dia sekali lagi, Dia
Tuhan, kami akui hari ini Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami akui Bapa hari ini Tuhan Yesus teramat baik. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Engkau terlalu baik dan Engkau sangat baik dan Engkau sangat baik Bapa. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, perkasa seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama. Haleluya. Dengan kasih Bapak Angger untuk menutup ibadah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami semua dilawat oleh Roh Kudus. Kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami percaya kebenaran firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Hidup kami tidak sama seperti kemarin-kemarin Tuhan. Kami seterusnya hidup dalam anugerah Tuhan. Pengurapan Allah yang besar turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk besok hari terakhir di mana pencurahan Roh Kudus-Mu 10 hari Tuhan. Bahkan ke akhir hari Minggu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, bahkan yang main musik, pemimpin pujian, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini kami penuh sukacita, kami akan pulang Tuhan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tes. Sampai berjumpa kembali besok Bapak Ibu, jangan lupa besok hari Sabtu kita mulai jam 5 sore di tempat ini. Ajak teman, saudara, rekan, sahabat semuanya. Untuk kita boleh berkumpul bersama-sama. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu.